kelompok 2. Sekarang kami berada di Museum Bahari. Perkenalkan, nama saya Nufriha. Saya Rahmali Uswatunesana. Nama saya Giftila Aprilia. Nama saya Bunga Francisca. Nama saya Cynthia Zara. Nama saya Lutfi Afifah. Kami dari kelas 11 MP1. Museum Bahari merupakan destinasi wisata sejarah yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Tepatnya di Jalan Pasar Ikan nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Museum Bahari ini menyimpan koleksi yang berhubungan dengan kebaharian dan kenelayanan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke, yang berlokasi di seberang pelabuhan terbesar yaitu Sunda Kelapa. Salah satu alasan utama mengapa Sunda Kelapa menjadi pelabuhan teramai adalah adanya komoditas perdagangan yang memiliki kualitas yang sangat baik. Barang-barang komoditas yang diperdagangkan di Bandar Kelapa adalah rempah-rempah, bahan makanan, bahan pakaian, emas, budak belian, serta kayu-kayu. Barang-barang komoditas ini tidak hanya berasal dari Bandar Kelapa, melainkan dari berbagai daerah di Nusantara maupun negara-negara ASEAN lainnya. Pada masa pendudukan Belanda, bangunan cagar budaya ini berfungsi untuk menyimpan, memilih, dan mengepak hasil bumi, seperti rempah-rempah yang merupakan komoditi utama VOC yang sangat laris di pasaran Eropa. Di Museum Bahari juga terdapat tambang pengangkut rempah-rempah, yaitu tambang yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah dari lantai dasar dan dibawa ke lantai 3 untuk dikeringkan sebelum disimpan di masing-masing ruang penyimpanan. Kira-kira apa aja ya koleksi perahu asli yang ada di Museum Bahari? Koleksi perahu asli di Museum Bahari. Yang pertama, perahu nelayan pesisir utara Jawa yang memiliki panjang 603 cm, lebar 58 cm, dan tinggi 275 cm. Yang kedua, perahu sandek yang digunakan sebagai sarana mobilisasi penduduk antar pulau, transportasi pengiriman rempah dari Maluku menuju Sulawesi, serta mencari ikan di sekitar perairan Sulawesi. Yang ketiga, Cadik Papua, Cadik Nusantara, dan masih banyak lagi. Selain perahu di Museum Bahari, juga terdapat miniatur salah satunya, yaitu miniatur Jung Jawa dan miniatur Jung Cina. Sebelum abad ke-16, Sunda Kelapa sudah menjadi pelabuhan internasional yang disinggahi kapal dari Nusantara, yaitu dari Palembang, Tanjung Pura, Maluku, Makassar, dan Madura. Selain berdagang, Cina dan India mengirim biksu, sementara Arab, Persia, dan Turki mengirim imam untuk menyebarkan Islam. Berkembangnya Jayakarta karena pelabuhan Sunda Kelapa. Pangeran Jayakarta membuka pelabuhan bagi pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, Arab, Persia, dan kawasan Nusantara. Barang yang diperdagangkan meliputi beras, ikan, sayur, dan buah-buahan. Pelabuhan ini menjadi sumber pendapatan utama Jayakarta. Pada abad ke-17, Belanda membangun benteng di muara Sungai Ciliwung dan menguasai pelabuhan. Pangeran Fathahillah, pahlawan pembebasan Sunda Kelapa. Perhitungan Fathahillah benar, Banten juga ditundukkan dan diislamkan tanpa konflik. Berarti dengan tentara Pajajaran. Tahun itu juga 1526 Pangeran Hasanuddin diangkat oleh Sunan Jati menjadi gubernur Banten. Tahun berikutnya 1527 setelah kondisi Banten mulai tertata, barulah Fathahillah bersiap menyerbu Sunda Kelapa.
Dalam penyerbuan ini, Fathahillah membawa tentara sebanyak 1.452 orang, masih ditambah dengan sukarelawan asal Banten yang tidak berseragam, prajurit yang ditugaskan sebagai mata-mata dan petunjuk jalan. Pangeran Fathahillah akhirnya berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Ia juga menjadi pemangku kekuasaan Kesultanan Cirebon. Sementara Jayakarta kemudian dikuasai VOC pada tahun 1619 dan diganti namanya menjadi Batavia. Di Museum Bahari juga terdapat pameran ghost nest atau jaring yang disulap jadi instalasi seni biota laut. Bahan pembuatan utamanya adalah limbah laut yang diubah menjadi karya seni raksasa oleh seniman dari Australia. Museum Bahari juga menampilkan film pendek yang berjudul Pertualangan Arung. Ceritanya menjelajahi Teluk Jakarta untuk mengenal kekayaan bawah laut dan pentingnya menjaga ekosistem. Dari film ini, Arung menampilkan sejarah pelaut Nusantara dengan tantangan berkelanjutan masa kini untuk menginspirasi generasi muda dan menghargai warisan laut Indonesia.